Perang Dunia Shinobi kelima bukanlah perang biasa. Kali ini, bukan manusia yang menjadi musuh utama, melainkan para Otsutsuki yang rakus dan memiliki kekuatan di luar nalar. Boruto, Sasuke, Naruto, dan Shibai Otsutsuki telah bersiap untuk menghadapi mereka, menyusun strategi dan menyatukan kekuatan demi melindungi dunia dari ancaman yang lebih besar dari sebelumnya. Namun, banyak yang bertanya-tanya, mengapa Shibai Otsutsuki justru bersekutu dengan Boruto? Bukankah dia sendiri adalah bagian dari klan Otsutsuki? Keputusan ini memunculkan banyak spekulasi. Tapi jika diperhatikan dengan lebih teliti, pakaian hitam yang dikenakan Shibai bisa jadi adalah simbol pengkhianatannya terhadap klan Otsutsuki. Meski dia adalah salah satu yang terkuat, masih ada kemungkinan bahwa ada Otsutsuki lain yang jauh lebih kuat darinya, sebagaimana Hagoromo yang dahulu diduakan, ternyata masih ada musuh yang lebih kuat, yaitu Kaguya Otsutsuki. Saat itu, Hagoromo yang telah dibangkitkan menatap sekeliling dan bertanya, lalu bagaimana dengan kondisi Konoha saat ini? Apakah mereka telah bersiap menghadapi serangan yang akan datang? Aku khawatir, mereka tidak memiliki cukup waktu untuk mempersiapkan diri. Mendengar pertanyaan itu, Naruto menghela napas panjang, dan berkata, "Aku yakin bahwa dimensi yang diciptakan oleh Shibai Otsutsuki saat ini sedang diserang. Para Otsutsuki yang lain pasti ingin membalas dendam atas kekalahan mereka. Mereka tidak akan tinggal diam setelah kehilangan salah satu dari mereka." Boruto yang berdiri di dekat Naruto mengepalkan tangannya. Dan berkata, jika mereka menemukan dimensi itu kosong, cepat atau lambat mereka akan mencari koordinat baru. Dan tidak perlu menebak kemana tujuan mereka berikutnya. Hamura Otsutsuki yang sejak tadi mendengarkan percakapan mereka mengangguk pelan, matanya menatap ke arah Boruto. Jika seperti itu keadaannya, maka kalian seharusnya segera memberitahu para shinobi Konoha. Mereka harus bersiap sebelum semuanya terlambat. Tanpa menunggu lebih lama, Kashin Koji segera bertindak. Dengan cepat, dia membentuk segel tangan, lalu mengirimkan seekor katak ke Konoha sebagai pembawa pesan. Mereka tidak boleh menyia-nyiakan waktu. Sementara itu, di Konoha, suasana sedang tegang. Shikamaru mengadakan pertemuan mendadak dengan Sai, Ino, Konohamaru, dan Kakashi. Mereka berkumpul di ruang rapat rahasia, membahas ancaman yang telah disampaikan oleh Ada beberapa waktu lalu. Namun, tidak semua orang langsung mempercayai informasi tersebut. "Aku tidak yakin kita bisa langsung mempercayai kata-kata Ada begitu saja," kata Ino, menyilangkan tangannya. "Bagaimana kalau ini hanya jebakan?" Sai mengangguk setuju. "Kita harus memiliki lebih banyak bukti sebelum mengambil keputusan besar. Tidak bisa hanya mengandalkan informasi dari satu pihak." Namun sebelum diskusi mereka berlanjut, tiba-tiba seekor katak muncul di hadapan mereka. Spontan, Konohamaru langsung bersiaga, membentuk segel tangan untuk berjaga-jaga. "Semua waspada. Ini bisa saja jebakan," katanya tegas. Melihat hal itu, Shikamaru segera mengangkat tangan untuk menenangkan situasi. "Tahan, Konohamaru. Katak ini bukan musuh. Aku bisa merasakan sesuatu yang familiar darinya." Sesaat kemudian, suara berat dan berwibawa terdengar dari arah katak tersebut. "Kebetulan sekali kalian semua berkumpul di sini. Aku tidak punya banyak waktu, jadi dengarkan baik-baik. Para Otsutsuki sedang dalam perjalanan menuju ke tempat kalian. Peperangan akan segera dimulai." Mata Shikamaru menyipit. "Jadi informasi dari Ada benar? Mereka benar-benar akan menyerang Konoha?" Sebelum ada yang sempat menjawab, Sai menatap katak itu dengan curiga. "Tunggu dulu, siapa kau sebenarnya? Kenapa kami harus percaya padamu?" Namun, sebelum Sai sempat menyelesaikan ucapannya, katak itu langsung memotongnya dengan suara tegas. "Dengarkan atau kalian semua akan hancur. Aku tidak ada niat bercanda sedikit pun. Pasukan Otsutsuki sudah dipastikan akan segera tiba di Konoha, cepat atau lambat. Kalian harus bersiap sekarang juga. Perang benar-benar akan segera dimulai, dan mereka harus siap menghadapinya, atau Konoha akan hancur dalam sekejap mata." Mendengar informasi yang diberikan oleh katak pemanggil, Shikamaru menghela napas panjang, menyadari betapa genting situasi yang mereka hadapi. Dengan ekspresi serius, ia segera memberikan instruksi. "Jika memang seperti itu keadaannya, Sai, segera kumpulkan tim Anbu dan para Jonin Konoha. Kita harus mempersiapkan diri secepat mungkin. Tidak ada waktu untuk bersantai atau meragukan informasi ini." Mendengar perintah tersebut, Sai menunjukkan keraguan dalam pikirannya. Ia menatap Shikamaru dengan penuh kebingungan sebelum akhirnya berbicara.
Shikamaru, apakah kau benar-benar yakin dengan apa yang dikatakan oleh katak pemanggil ini? Kita tidak bisa mengambil keputusan gegabah hanya berdasarkan ucapan makhluk lain, meskipun mereka adalah sumber informasi yang cukup terpercaya. Jika kita bertindak terlalu cepat tanpa konfirmasi lebih lanjut, kita bisa saja terjebak dalam strategi musuh. Belum sempat Shikamaru menjawab, tiba-tiba seorang shinobi datang dengan tergesa-gesa, membawa kabar dari Sunagakure. Dengan napas terengah-engah, ia segera menyampaikan pesannya. Shikamaru-sama, ada laporan darurat dari Sunagakure. Kankuro mengirimkan pesan bahwa seorang Otsutsuki baru saja muncul di area desa mereka. Mendengar kabar tersebut, Sai dan Ino yang berada di ruangan itu langsung terkejut. Ino bahkan sampai menutup mulutnya, seakan tak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Otsutsuki? Di Sunagakure? Bagaimana bisa? Apa yang mereka inginkan kali ini? Ujar Ino dengan nada panik. Shikamaru, yang kini wajahnya semakin serius, langsung berpikir cepat dan mengambil keputusan. Hokage ke-6. Konohamaru. Pergilah menuju ke desa Suna sekarang juga dan pastikan kondisi di sana. Kita tidak bisa membiarkan mereka bertindak sesuka hati, perintahnya dengan suara tegas. Tanpa membuang waktu, Kakashi dan Konohamaru langsung menghilang dalam sekejap. Sementara itu, Shikamaru menatap ke arah Sai dan Ino yang masih tampak shock. Namun, sebelum ia sempat mengatakan sesuatu, tiba-tiba sebuah ledakan besar terjadi di luar. Di Sunagakure, situasi semakin mencekam. Kankuro, Temari, dan beberapa shinobi lainnya menatap sosok misterius yang kini berdiri di depan mereka. Otsutsuki asing itu tampak menatap sekeliling dengan ekspresi datar sebelum akhirnya berbicara. Jadi ini tempat yang begitu dicintai oleh Shibai Otsutsuki? Sungguh menarik. Ucapnya dengan suara dalam dan tenang. Tanpa memberikan kesempatan bagi siapapun untuk bereaksi, Otsutsuki itu mengangkat tangannya dan menciptakan sebuah bola kecil berwarna gelap di telapak tangannya. Dengan santai, ia menjatuhkan bola tersebut ke tanah Sunagakure. Kankuro dan Temari saling bertukar pandang, mencoba memahami maksud dari tindakan Otsutsuki tersebut. Apa yang baru saja dia lakukan? Gumam Kankuro dengan nada curiga. Namun, belum sempat mereka mencari tahu, bola itu tiba-tiba meledak hebat, menyebabkan gelombang kejut yang dahsyat. Dalam hitungan detik, tanah di sekitar desa Sunagakure hancur berantakan, menciptakan kawah besar di tengah desa. Debu dan asap membumbung tinggi ke udara, membuat para shinobi Sunagakure terhuyung-huyung akibat dampak ledakan tersebut. Melihat kehancuran yang terjadi, kemarahan membuncah dalam diri Temari. Tanpa berpikir panjang, ia langsung bergerak maju, tetapi bukan dengan kakinya sendiri. Tubuhnya melayang dengan cepat, dikendalikan oleh Kankuro menggunakan tali cakra khasnya, yang biasa ia gunakan untuk mengendalikan boneka. Dalam sekejap, Temari mengayunkan kipas besarnya dengan penuh tenaga. Futon, Kamaitachi no Jutsu, serunya lantang. Seketika, angin besar berhembus dengan dahsyat, menciptakan gelombang pemotong udara yang mengarah langsung ke Otsutsuki misterius tersebut. Namun, alih-alih menghindar atau melindungi dirinya, Otsutsuki itu hanya tersenyum tipis. Menarik, penduduk di planet ini ternyata tidak pasrah begitu saja. Kalian masih memiliki cakra yang cukup besar. Namun, sayangnya, cakra itu memang pada dasarnya berasal dari klan Otsutsuki. Dengan gerakan ringan, ia mengangkat tangannya ke depan, bersiap untuk menyerap serangan Temari. Namun, sesuatu yang tak terduga terjadi. Mata Otsutsuki itu sedikit membelalak saat menyadari sesuatu yang berbeda. Apa? Ujarnya dengan nada heran. Gelombang angin yang dilepaskan oleh Temari ternyata bukanlah cakra biasa. Itu adalah elemen asli dari planet bumi, sebuah angin alami yang tidak mengandung cakra sedikit pun. Otsutsuki itu baru sadar bahwa ia tidak bisa menyerap serangan ini seperti biasanya. Serangan angin Temari menghantam tubuhnya dengan keras, namun ketika debu mulai mereda, terlihat bahwa Otsutsuki itu tidak mengalami luka sedikit pun. Ia hanya tersenyum, kali ini dengan ekspresi yang lebih tertarik dibandingkan sebelumnya. Jadi ini bukan cakra murni? Energi ini berasal dari alam planet bumi itu sendiri, gumamnya sambil menatap tangannya yang baru saja dihantam angin. Sungguh planet yang sangat istimewa. Aku rasa tidak heran jika Shibai begitu mencintai tempat ini. Tidak seperti planet-planet lain yang pernah kukunjungi dan hancurkan dengan mudah, planet ini berbeda. Otsutsuki itu kembali menatap para shinobi Sunagakure, kini dengan ekspresi yang lebih serius.
Sebuah senyum samar terbentuk di wajahnya, seolah-olah ia telah menemukan sesuatu yang sangat berharga. Menarik, semakin lama aku berada di sini, semakin aku ingin mengetahui lebih banyak tentang tempat ini. Aku akan melihat sendiri seberapa kuat para penghuni planet ini sebenarnya.